Hari ini saya kasih firman Tuhan tanda dari surga. Nah, kita mau belajar tanda dari surga itu seperti apa. Karena kita sudah mengerti bahwa ini memang tandanya Tuhan juga. Hari-hari ini alam sedang terjadi. Lalu penyakit, kalau di Mazmur 91 itu penyakit sampar, virus, semua hal. Kita percaya bahwa hari-hari ini pun Tuhan kasih tanda dalam kehidupan kita, bahkan jemaat ini. Makanya Bapak Ibu nanti perhatikan, ternyata ada tanda-tanda Tuhan yang akan terjadi, bahkan sedang Tuhan kerjakan di jemaat ini. Kalau engkau pengen ngalami yang terbaik di tahun 2021, kalau engkau pengen ngalami penggenapan semua yang jadi kerinduanmu yang kau tulis, engkau harus tinggalkan yang buruk yang membuat engkau terhalang untuk penggenapan, bahkan untuk engkau bisa maju menangkap kerinduan Tuhan dalam hidupmu dan keluargamu dan pekerjaanmu dan semuanya. Kita mau belajar sama-sama firman Tuhan di Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda, tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda" siapa? Nabi Yunus. "Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ayat 41-42. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, kisah ini yang ditulis ini tentang kisah Nabi siapa? Yunus. Yunus itu lari dari panggilan, dia naik kapal, nah lalu dimakan oleh ikan besar. Nah, kalau yang pertama tanda kasih dan kesetiaan. Nah, arti nama Yunus adalah merpati. Merpati itu bicara pribadinya itu, kalau saya belajar tentang kesetiaan dan ketulusan. Jadi di sini yang Tuhan minta oleh Tuhan kepada Yunus adalah setia untuk panggilan Tuhan. Tapi dia lari dari panggilan. Kita mau belajar ternyata bahwa kasih setia Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan itu yang Tuhan mau kasih tanda buat hidup kita di tahun 2021. Tuhan mau bilang gini, "Aku akan kasih tanda Yunus buat kamu." Apa itu? Aku akan setia, aku akan mengasihi kamu, menuntut hidupmu. Karena dia apa? Immanuel. Betul? Amin ya. Jadi Tuhan mau tunjukkan, Tuhan mau kasih tanda hari ini, di tahun yang baru ini, bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu menyertai hidup kita. Karena kita percaya bahwa bahkan kita merayakan perjamuan kudus pagi hari ini. Nah, itu kan tanda Yunus itu artinya gini, kasihku, kematianku, bahkan 3 hari di dalam, kalau Yunus di dalam perut ikan itu tandanya bahwa aku mati tapi aku bangkit. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Nah, yang kedua apa? Seruan pertobatan. Nah, ini yang Tuhan kasih spesifik. Bahkan ketika Bu Hedi di Desember itu kemarin datang juga, salah satu yang Tuhan sedang bangun di jemaat ini adalah ini, seruan pertobatan, tanda dari Roh Kudus. Tuhan mau setiap kita membereskan semuanya yang bukan dari Tuhan, yang buruk, yang dari sifat kita, karakter kita, perkataan kita,
dan bahkan hidup kita dengan hubungan dengan orang lain, dengan keluarga, Tuhan mau bereskan itu, Tuhan mau selesaikan itu, Tuhan mau pulihkan itu. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada sifat-sifat lama yang Tuhan mau hari-hari ini juga pulihkan. Nah, kenapa saya bagikan tanda yang kedua ini, tanda pertobatan? Karena gini, nanti tandanya apa? Tandanya buat jemaat ini. Jadi nanti jam 11, jam 12 ini saya akan baptis 2 orang. Mereka mau memberi diri untuk dilayani, untuk ikut kelas, mau dibaptis. Itu sebagai bagian dari sudah terima Yesus, memberi diri untuk dibaptis. Bahkan ada satu pasangan lagi, kami juga akan layani untuk baptisan juga. Nah, itu saya 2 tanda itu bagi saya udah cukup, bahwa Tuhan kasih tanda bahwa jemaat ini akan mengalami pertobatan, akan mengalami pemulihan. Karena Tuhan, kalau tahun Yahudi bilang Tuhan yang mengajar, Tuhan yang memulihkan, Tuhan sedang mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini gini, izinkan jangan sampai engkau jadi orang yang terakhir. Jadilah orang-orang yang mengalami Tuhan lebih dulu. Jangan dengar apa kata orang, jangan lihat dia itu luar biasa ya mengalami Tuhan, mengalami mujizat. Kalau kamu gimana? Aku gak mengalami apa-apa. Biar hari-hari ini setiap hidup kita jadi orang yang lebih dulu mengalami Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kasih tanda buat kita, ada banyak orang yang dilayani, akan ada nanti ada pernikahan juga, peneguhan pernikahan buat beberapa pasangan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan sedang, bahkan Desember kemarin kami layani pelepasan, itu ada 1 orang di Pemalang, ada beberapa sih yang mau bahkan minta dilayani secara khusus bulan Desember kemarin. Kenapa? Karena mereka mau dipulihkan, mereka mau bertobat, mereka mau cari Tuhan, mereka mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, 2021 ini hidup kita juga harus sungguh-sungguh, mau bertobat, mau dipulihkan, mau lepaskan masa lalu kita, mau buat Tuhan dan kehendaknya jadi dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini kalau Tuhan kasih tanda buat jemaat ini, Bapak Ibu teman-teman semua harus menangkapnya, bahwa Tuhan mau setiap kita mengalami pemulihan, pertobatan, kemenangan buat setiap pergumulan dan dosa. Biar semuanya dibereskan hati kita semuanya, supaya kita bisa terus dialiri. Kalau firman Tuhan di Yohanes 15 bilang kan, dialiri oleh aliran kehidupan dari pokok anggur. Karena ketika kita tinggal di dalam Kristus, semua yang baik itu membersihkan yang buruk dalam hidup kita. Izinkan itu ada dalam hidup kita. Amin. Pertobatan juga harus lahir dari kesadaran bahwa Yesus begitu mengasihi saya, dan karena saya begitu dikasih, saya mau berbalik dari jalan yang salah dan mengasihi Yesus yang begitu mengasihi saya. Bagian yang ketiga, saksi Injil kebesaran Tuhan. Nah, Lukas 1 ayat 48 sampai 49 bilang ini, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hati hambanya, sungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini siapa aku? Maria. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Tuhan akan lakukan perbuatan-perbuatan besar, ajaib dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita juga jadi berkat buat orang lain. Tuhan akan nyatakan di tahun 2021 ini kebesaran Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan apa akan diberkati luar biasa. Dalam keluargamu harmonis luar biasa. Semuanya akan menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Hari ini tanda yang ketiga, Tuhan akan nyatakan kebesarannya. Kalau saya sama istri, ya kami tuh bersyukur bahwa semua dalam anugerahnya 2020 itu Tuhan izinkan mungkin boleh terjadi yang tidak enak mungkin dalam kehidupan kami, tapi Tuhan nyatakan juga kebesarannya, kasih setianya, perlindungannya, penyertaannya. Bahkan sampai kami 10 hari di Papua pun Tuhan nyatakan kebesarannya buat hidup kami. Yang Yunus alami ketika di Niniwe adalah dia bersaksi, bertobat, dia bersaksi kepada orang lain. Hari-hari ini pun kami pun, saya sama Bu Leni, kami banyak bersaksi, kami banyak berbagi buat orang lain. Kenapa? Karena itu menyatakan kebesaran Tuhan. Contohnya gini, ada satu tukang becak,
di Pemalang, kami bagikan roti 1 kotak gitu. Kami bagikan sih beberapa sih, tapi 2 hari atau 3 hari yang lalu ya, bulannya, ketika kita bagikan itu, dia tuh yang tidak biasanya, ya kan, tutup toko itu ya lihat kita tutup toko aja. Tapi beberapa kali itu sekarang dia mulai bantu kita tutup toko, yang tidak biasa dia lakukan. Kenapa? Ketika kita bagikan kasihnya Tuhan buat hidupnya, dia juga mengalami kasihnya Tuhan. Bahkan dia juga mengecap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saya lihat ternyata yang kami lakukan itu membawa dampak dalam hidupnya. Beberapa yang kami kerjakan, dan saya percaya bahwa hari-hari ini juga Tuhan sedang nyatakan juga buat jemaat ini. Karena itu biar hari-hari ini kita mengalami kebesaran Tuhan, supaya kita juga jadi berkat buat orang lain. Kita juga jadi suaranya Tuhan untuk saatnya bertobat, saatnya dari Tuhan. Kami layani beberapa orang, termasuk di Pemalang. Ada beberapa tuh sampai telepon mau cari kami untuk doa sama-sama, nyembah sama-sama. Kenapa? Karena kita percaya bahwa hidup kita juga menyatakan kebesaran Tuhan, sehingga mereka lihat dan mereka mau belajar dari hidup kita. Hari-hari ini kita semuanya akan ditemui oleh orang-orang yang mungkin tidak terduga, tapi kita percaya itu untuk menyatakan kemurahan dan kebesaran Tuhan dalam hidup setiap mereka. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini yang Yesus mau setiap kita membagikan kasih, membagikan. Ini kan hari-hari ini semua digoncangkan, ya kan? Semua yang mengalami pergumulan. Bahkan ada yang cerita, oh ini kami mengalami kayak gini, penjualan menurun dan sebagainya. Kita mau jadi alatnya Tuhan tuh. Yuk, kamu pasti diberkati. Kita berdoa buat mereka, kita memberkati mereka, tetangga-tetangga kita, mungkin orang-orang yang mungkin tidak kita kenal. Beberapa tuh bahkan kami ketika lewat pemulung dan sebagainya, kita berkati mereka. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini saatnya kita menyatakan kebesaran Tuhan. Engkau diberkati, engkau mengalami Tuhan, engkau mengalami pertobatan, juga membuat orang lain juga bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari-hari ini tanda-tanda Tuhan yang dari Tuhan itu dinyatakan buat jemaat ini. Saya berdoa kita semuanya mengalami tanda-tanda itu dalam hidup kita. Mulai dari kesetiaan dan kasih Tuhan yang dialami dalam hidup kita. Dari hidup kita juga mengalami pertobatan, sama seperti banyak orang yang sedang kami layani. Bahkan ada tuh yang ada anak-anak youth, ada beberapa pasangan yang mau peneguhan pernikahan, mau dibaptis dan sebagainya. Biar kita orang-orang yang mengalaminya secara pribadi lebih dulu. Dan yang ketiga, biar kita juga jadi tanda kebesaran Tuhan buat orang lain. Karena itu yang jadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saya kita semua bangkit berdiri. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan kasih tanda-tanda yang luar biasa dalam hidup kita. Tanda bukti kesetiaan Tuhan, tanda bukti kebesaran Tuhan. Mungkin berkat-berkat kecil yang mungkin bagi kita itu biasa, tapi percayalah bahwa itu kebesaran Tuhan. Engkau boleh lihat itu berkat kecil, tapi itu berkatnya dari Tuhan, dan itulah yang terbaik dalam hidup kita. Dan saya berdoa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap umatmu mengalami kasih dan kesetiaan yang daripada Tuhan, penyertaan yang sempurna di 2021 di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap umatmu pagi hari ini mengalami pemulihan, mengalami Tuhan pembaharuan pikiran, hati, tubuh, jiwa dan roh. Bahkan kehidupan kami semuanya, Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan dengan yang terbaik, sehingga karakter hidup kami, gaya hidup kami bisa jadi berkat juga buat orang lain. Karena Engkau menyatakan kebesaran-Mu buat setiap kami umat. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus.